Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab karya dari ulama Ba'alawi, yaitu kitab Tadhkirun Nas yang memuat tentang beberapa kalam dari Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Yang akan saya baca dalam kitab ini adalah di halaman 223 sampai 224. Karena dalam halaman ini ada satu pernyataan yang pernyataan itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ketetapan hukum atau sebuah ketetapan untuk jawaban dari persoalan yang dipersoalkan. Namun, sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video saya ke teman-teman kalian, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul serta membawa-bawa agama. Seperti biasa, kitab Tadhkirun Nas adalah kitab yang cetakannya sudah sangat lama sehingga bentuk kertasnya sangat buram. Sehingga saya perlu merubah teks aslinya agar jelas. Sehingga ketika saya tampilkan di layar, ini penonton bisa mudah ikut menyimak apa yang saya kaji. Walaupun saya rubah teksnya, tetapi saya tidak mengurangi ataupun menambahi teks aslinya. Saya langsung baca teks yang ada dalam kitab Tadhkirun Nas, halaman 223 sampai halaman 224. Bunyi teksnya sebagai berikut. Wara'aitu Sayyidana Aliyab na Abi Thalibin karamallahu wajhah wa hasaltu baini wa bainahu mudzakarotun wa mubahasatun tawilatun wa min jumlatiha anni qultu lahu inna sayyidata Fatimata ikhtalafa ahlul ilmi fi dabniha hal kana fil hujrati aw fil baqi faqala li innaha fil baqi wa ana tafantuha bi nafsi fil lail summa qultu lahu wa kadzalika Abu Thalibin ikhtalafa al ulama fihi hal mata alal iman amla wa anta darin bil asya faqala mata alal iman walhamdulillahi ala dzalika qala sayyidi wa qad sami'tu as-sayyida Ahmad ahlan fil khalqati yaqulu innal ladina dinu wahbi anna Abu Thalibin mata alal iman walladhi qalat bi imanihi min ahli hadis minal hufaz arba'ata asyara hafidhon qala sayyidi wa nahnu walhamdulillah ma'ana syai'un zaidul alan nas li'anna ilmana laisa huwa mutalaqifan minal hurufi wala minal kutubi allati firrufuf bal multaqa min ma'danihi wa min ahlihi wa ba'duna selama lam ya'jibhum haqqus salaf khalafu. Ini panjang tetapi harus saya baca semua, kemudian saya artikan arti dari teks Arab tersebut. Aku melihat guru kami, Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan ini yang berkata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Jadi Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini katanya bertemu dengan Abu Thalib. Ya entah bertemunya di mana dan kapan. Yang jelas kurun waktu antara Abu Thalib dan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini terpaut jauh. Orang katanya Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Abi Thalib. Tapi di sini mengatakan bahwa bertemu dengan Abu Thalib, semoga Allah memuliakan wajah beliau, dan terjadilah diskusi dan tanya jawab panjang di antara kami. Di antara diskusi itu, aku katakan kepadanya bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pemakaman Sayyidah Fatimah, apakah di kamar atau di baqi. Kemudian ia mengatakan kepadaku bahwa Sayyidah Fatimah itu dimakamkan di baqi dan bahwa aku sendiri yang menguburkannya di malam hari. Ini kata Sayyidina Ali. Kemudian aku bertanya lagi, begitu pula dengan Abu Thalib. Para ulama berbeda pendapat tentangnya.
Apakah ia meninggal dalam keadaan beriman atau kafir? Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu. Ia berkata, ia meninggal dalam keadaan beriman. Ini kata Sayyidina Ali. Segala puji bagi Allah, kata guruku. Kemudian aku mendengar Tuan Ahmad Dahlan dalam episode itu berkata, yang menjadi kewajiban kita kepada Allah adalah bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan beriman. Dan yang mengatakan bahwa ia beriman itu dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ulama-ulama hadis yang jumlahnya ada 14. Kemudian guruku berkata, segala puji bagi Allah, kita lebih unggul dari manusia yang lain karena ilmu yang kita miliki tidak diperoleh dari surat-surat, tidak juga dari buku-buku yang dirak, tetapi berasal dari sumbernya dan dari manusianya. Sebagian manusia ketika mereka tidak menyukai hak para pendahulu, maka mereka menentangnya. Nah, jadi dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 223 sampai halaman 224 ini ada satu pernyataan. Ada dua pernyataan. Yang pernyataan itu seakan-akan mau mengakhiri perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yaitu yang pertama, bahwa kematian Sayyidah Fatimah dimakamkan di mana sampai sekarang masih menjadi misteri. Kemudian yang kedua, apakah Abu Thalib paman Rasulullah itu meninggal dalam keadaan muslim atau kafir, pun masih menjadi pertentangan di antara para ulama. Nah, seakan-akan pernyataan dalam kitab Tadhkirun Nas ini ingin mengakhiri persoalan itu dan membuat satu jawaban yang pasti bahwa Sayyidah Fatimah dimakamkan di Baqi Madinah. Kemudian yang kedua, bahwa Abu Thalib, paman dari Rasulullah, itu meninggal dalam kondisi beriman. Hal ini dikuatkan oleh pendapat 14 ulama hadis yang dikatakan oleh kitab Tadhkirun Nas. Sayangnya, kitab Tadhkirun Nas dalam mengambil sebuah jawaban ini tidak melalui prosedur yang benar. Karena apa? Karena prosedur yang benar di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah untuk mencari sebuah jawaban dari setiap persoalan, maka harus merujuk pada satu Al-Quran, kemudian yang kedua merujuk pada hadis, yang ketiga merujuk pada ijma, dan yang terakhir merujuk pada qiyas. Jadi 4 itu sebagai sumber landasan hukum yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah untuk mencari sebuah jawaban dari setiap persoalan. Lah sayangnya dalam kitab Tadhkirun Nas ini tidak mengambil salah satu dari keempat alat untuk dijadikan sumber jawaban dari setiap persoalan. Katanya bahwa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini langsung bertanya kepada Sayyidina Ali. Jadi ketemu Sayyidina Ali, kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali. Kemudian apakah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini tanya kepada Sayyidina Ali, sebenarnya Sayyidah Fatimah itu dimakamkan di mana? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, dimakamkan di Baqi, tidak di kamar. Bahkan aku sendiri yang menguburkannya. Perlu diingat bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau Al-Batul ini memang sebelum meninggal ini sudah berwasiat kepada suaminya, kepada Sayyidina Ali, bahwa prosesi pemakamannya ini minta untuk dirahasiakan, dan Sayyidina Ali menuruti permintaan dari istrinya. Makanya seluruh orang Madinah pada saat itu tidak ada satupun yang tahu di mana persisnya Sayyidina dimakamkan. Adapun sekarang itu ada makam Sayyidina Fatimah, itu hanya perkiraan saja. Tetapi yang jelas bahwa sampai saat ini para ulama, para peneliti tidak ada yang berani memastikan letak di mana makam Sayyidah Fatimah. Ini perlu dicatat. Nah, ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas membuat satu jawaban yang pasti bahwa Sayyidah Fatimah dimakamkan di Baqi dengan alasan sudah tanya langsung kepada Sayyidina Ali, ini jawaban semacam ini tidak dapat diterima. Bisa jadi cerita ini cerita ngarang, bisa jadi cerita ini cerita bohong. Karena apa? Karena bertemunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada Sayyidina Ali di mana, terus disaksikan oleh siapa?
Ini perlu bukti, ini perlu dicatat. Kalau Sayyidina Ali membocorkan di mana letak pemakaman Sayyidah Fatimah, maka Sayyidina Ali ini tidak menjaga apa yang sudah disepakati bersama Sayyidah Fatimah. Karena pada saat Sayyidah Fatimah mau meninggal, ini sudah wasiat kepada Sayyidina Ali. Mohon rahasiakan letak pemakaman saya, jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Kemudian Sayyidina Ali sebagai suaminya ini menuruti permintaan dari istrinya. Ketika tiba-tiba Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas diberi bocoran oleh Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali berarti mengingkari apa yang sudah disepakati bersama istrinya. Nah, ini kejanggalan kitab Alawi ini sering membuat keputusan itu tidak melalui prosedur yang benar. Harusnya mau beranggapan bahwa Sayyidah Fatimah dikuburkan di pake atau di kamar, ini sah-sah saja, tetapi harus melalui penelitian, harus melalui sumber-sumber yang jelas, bukan melalui pernyataan semacam ini. Pernyataannya kan saya bertemu langsung kepada Sayyidina Ali dan saya tanya, bahwa Sayyidina Ali menjawab bahwa Sayyidah Fatimah itu dimakamkan di Baqi dan aku sendiri yang memakamkannya. Ini pede banget. Dan ini tidak bisa diterima oleh seluruh ulama. Jawaban semacam ini tidak bisa diterima oleh seluruh ulama. Kalau soal mau menganggap Sayyidah Fatimah dimakamkan di Baqi atau di kamar Rasulullah atau di dekat makam Rasulullah, ini sah-sah saja. Karena memang sampai saat ini itu masih menjadi ikhtilaf. Tetapi pernyataannya itu harus berdasar dengan penelitian-penelitian yang nyata. Bukan jawabannya langsung tanya kepada Sayyidina Ali. Siapa yang percaya coba? Ya kalau pernyataan-pernyataan halus semacam ini dijadikan landasan hukum, ini kita mudah tertipu. Bisa saja orang yang mengatakan ini orang yang berbohong. Dan saya yakin bahwa ini bohong. Kenapa bohong? Saya tidak yakin ketika Sayyidina Ali, sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali pada masa itu saja tidak ada yang tahu di mana letak persisnya kuburan Sayyidah Fatimah. Kenapa justru Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas diberi bocoran kepada Sayyidina Ali? Dan yang kedua, Sayyidina Ali ketika membocorkan letak persis makamnya Sayyidah Fatimah pun, Sayyidina Ali mengingkari apa yang sudah disepakati kepada istrinya. Karena Sayyidina Ali sudah berjanji untuk merahasiakan di mana letak makam istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah. Ini kejanggalannya di situ. Kemudian yang kedua, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun tanya terkait tentang kematian Abu Thalib, paman Rasulullah. Ini pun masih menjadi ikhtilaf. Sampai sekarang pun ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi kafir. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi beriman. Mau mengikuti pendapat yang mana ini sah, karena masing-masing dari dua pendapat ini memiliki dasar-dasar yang kuat. Tetapi bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan di sini adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini membuat jawaban yang pasti bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi beriman pun sudah tanya langsung. Nah, ini yang tidak bisa saya terima. Nah, kalau ulama-ulama yang benar itu mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir misalnya, itu karena ada hadis-hadis yang menyatakan semacam itu. Atau yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, tentu lebih banyak hadis-hadis yang menyatakan semacam itu. Jadi ada dasarnya, ada landasannya. Nah, ketika kita Alawi mengatakan landasan saya sudah tanya langsung kepada Sayyidina Ali. Dan kata Sayyidina Ali bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi beriman. Tentu jawaban ini tidak bisa diterima.
Jadi perlu diingat, kitab-kitab Balawi ini seringkali membuat satu keputusan yang keputusan itu tidak melalui prosedur yang benar. Oke ya, dua persoalan memang persoalan yang masih menjadi ikhtilaf. Tetapi perlu saya tegaskan, saya lebih memilih bahwa Sayyidina Ali yang katanya ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Athas, ini cerita yang dikarang atau cerita yang dibuat-buat, yang dimuat dalam kitab Tadhkirun Nas. Kemudian mengenai Abu Thalib, ini saya lebih condong setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Thalib, paman Rasulullah, itu meninggal dalam kondisi kafir. Kenapa saya mengatakan semacam itu? Karena saya pun mengkaji, saya meneliti hadis Rasul, dan saya meneliti kitab-kitab yang berkaitan dengan kematian Abu Thalib. Ada dua ayat Al-Quran sebagai penguat yang akan saya bacakan, bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi kafir. Surat Al-Quran yang pertama yaitu surat At-Taubah yang berbunyi, maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman itu memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 113. Kemudian penguat lagi bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, ini ada dalam surat Al-Qasas yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Kemudian Ibnu Katsir mengutip keterangan beberapa ulama tafsir, sahabat dan tabi'in yang berbunyi, kutipan dari kitab Ibnu Katsir sebagai berikut. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Mujahidu wa Syu'bi wa Qatadatu innaha nazalat fi Abi Thalibin hina aradu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakula la ilaha illallah fa'aba alaihi dzalik wa kana akhiru maqala wa ala millati Abdil Muthalib. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, As-Sa'bi, dan Qatadah ini mengatakan bahwa kedua ayat di atas itu turun berkaitan dengan Abu Thalib. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah pada saat mau meninggalnya. Namun Abu Thalib enggan untuk mengucapkannya, dan terakhir yang dia ucapkan bahwa dia mengikuti agama Abdul Muthalib. Nah, keterangan semacam ini ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 247. Jadi jelas bahwa kematian paman Rasulullah Abu Thalib ini dalam keadaan kafir. Lihat di sini dikuatkan mengikuti pernyataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, As-Sa'bi, dan Qatadah. Jadi Ibnu Katsir tidak asal jeplak, tidak asal ngomong. Berbeda dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Athas yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi beriman, itu sudah tanya langsung. Kemudian pernyataannya dikuatkan bahwa ulama ahli hadis pun mengatakan sama, didukung 14 ulama ahli hadis. Sayangnya 14 ulama ahli hadis tidak ditulis dalam kitab Tadhkirun Nas. Jadi janggal, pernyataannya janggal. Seharusnya kalau memang ada 14 ulama hadis yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi muslim, ya sertakan siapa-siapa saja 14 ulama ahli hadis tersebut. Lah kalau hanya asal ngomong, didukung 14 ulama ahli hadis tetapi nama-namanya tidak ditulis, ini tidak kuat dasarnya. Ya, maka saya latih santri untuk cerdas dalam mengkaji kitab manapun, termasuk kitab Balawi. Jadi jangan asal langsung dikonsumsi.
perlu dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian di samping dua ayat Al-Quran sebagai penguat bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, pun saya perkuat lagi dengan hadis Rasulullah. Jadi hadis ini hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pertanyaannya? Ma'akhnaita an ammaka, ma'akhnaita an amika, fa innahu kana yakhudhuka wa yakhdhubulaka. Artinya, apakah Anda tidak bisa menolong paman Anda karena dia selalu melindungi Anda dan marah karena Anda? Kemudian jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Huwa fi dhuhrin min narin, walaula anna lakana fit darqil asfali minan nar. Dia berada di permukaan neraka. Maksudnya Abu Thalib. Andai bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka. Jadi menurut hadis ini jelas bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Terbukti Rasulullah menjawab bahwa Abu Thalib andaikan bukan karena Rasulullah, ini berada di neraka paling bawah, jadi keraknya. Tetapi karena berkat pertolongan Rasulullah, maka Abu Thalib itu berada di permukaan neraka, tidak di dasar neraka. Hadis ini tentu hadis yang kuat, hadis yang diriwayatkan dan dimuat dalam Musnad Ahmad yang berada di urutan 1774. Kemudian termuat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dalam urutan 3883. Jadi jelas saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi kafir atau tidak beriman. Jadi dua pernyataan dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 223 sampai 224 itu pernyataan yang ngawur. Bukan karena pendapatnya yang berbeda dari saya. Saya katakan ngawur itu karena mereka menjawab dan memastikan jawabannya karena mendapat jawaban Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu langsung ketemu pada Sayyidina Ali. Jadi tanya langsung kepada Sayyidina Ali terkait di mana letak pemakaman Sayyidah Fatimah. Dijawab katanya dipakai. Kemudian yang kedua, Abu Thalib meninggal dalam kondisi muslim atau kafir. Dijawab katanya dalam kondisi muslim. Nah, jawaban semacam ini tidak bisa diterima, tidak bisa dijadikan sebagai bahan fakta. Dasarnya, dalilnya tidak kuat. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu hidup di kurun berapa dan Abu Thalib hidup pada masa kapan? Sedangkan Ba'alawi mengaku sebagai keturunan dari Sayyidina Ali kan. Jadi Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Sayyidina Ali. Nah ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan ketemu pada Sayyidina Ali, ini ketemunya lewat apa? Apakah lewat mimpi? Apakah lewat nyata? Jika lewat nyata, ketemunya di mana? Ini perlu dijelaskan. Ya kalau sekedar nulis, saya bertemu pada Sayyidina Ali, kemudian saya tanya terkait kematian Sayyidah Fatimah dan terkait dengan Abu Thalib. Kemudian saya mendapat jawaban yang pasti dari Sayyidina Ali. Ini tidak bisa diterima. Jawaban semacam ini tidak bisa diterima. Karena ahli sunnah wal jamaah dalam setiap kali memutuskan persoalan itu butuh Al-Quran, butuh sunnah, butuh hadis, butuh ijma, butuh qiyas sebagai bahan untuk memutuskan persoalan. Nah, mimpi ini tidak bisa dijadikan ketetapan hukum. Apalagi mengatakan ketemu dengan Sayyidina Ali. Ini kan bisa-bisa ini cuma dongeng, bisa-bisa ini cuma halu. Sayangnya kitab-kitab Ba'alawi selalu begitu. Jadi ngimpi ketemu Rasulullah, ngayal, itu seringkali dijadikan ketetapan persoalan atau ketetapan hukum. Inilah kelemahan kitab Ba'alawi. Untuk penonton yang tidak jelas dan tidak kritis, maka akan menerimanya. Bahkan apa yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sebagai hal yang luar biasa, sebagai keramat yang luar biasa, bisa ketemu langsung dengan Sayyidina Ali. Tetapi untuk saya tidak. Ini mencurigakan. Pernyataan semacam ini mencurigakan. Ini ngarang.
Dan saya yakin apa yang dikatakan kitab Tadkirunas ketika disodorkan kepada para peneliti, para ulama ahli sejarah, dan juga para peneliti-peneliti ahli fikih, ahli hadis, ini tidak bisa menerima pernyataannya. Karena apa? Dasarnya lewat ketemu Sayyidina Ali, bukan dengan data-data yang kuat. Kan begitu. Inilah sebagai bukti bahwa ajaran Ba'alawi itu patut diteliti dan patut dikaji seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi. Karena saya menemukan banyak kejanggalan yang mana itu dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka untuk PBNU, untuk MUI, dan untuk Gus-Gus yang masih menjadi Muhyiddin Ba'alawi, seyogyanya pun netral dulu, kemudian kaji seluruh kitab-kitab Ba'alawi. Dengan begitu Anda akan menemukan jawaban apakah Ba'alawi ini benar cucu Rasul atau tidak. Karena karya-karyanya ini selalu mencurigakan. Karya-karyanya ini seenaknya. Ya terbukti ratusan persoalan, ratusan kejanggalan yang termuat dalam kitab Tadkirunas. Ini karena sudah saya baca. Kitab Tadkirunas sudah saya baca. Saya menemukan ratusan kejanggalan yang ada di situ. Itu baru satu kitab, belum kitab yang lainnya. Karena itu, untuk menutup video ini, saya berpesan kepada seluruh muslim di Indonesia, kita ini jangan mudah dibodohi oleh orang-orang yang getol mengaku sebagai keturunan Nabi, orang-orang yang tampangnya bersorban dan juga berjubah. Karena tidak selalu bahwa orang yang bersorban dan berjubah adalah orang yang ilmunya dalam. Kadang-kadang dangkal sekali ilmunya, dan terkadang yang memakai kaos oblong, yang berpakai ala kadarnya, ini justru keilmuannya mendalam. Sayangnya orang Indonesia ini mudah dibodohi dengan pakaian. Melihat orang yang berpakaian sorban, berjubah, ini langsung dinilai bahwa itu alim ulama. Walaupun saya tidak munafik bahwa banyak alim ulama yang benar-benar alim pun bersorban dan berjubah. Dan saya juga tidak munafik bahwa orang yang berpakaian ala kadarnya, berpenampilan biasa, ternyata ilmunya luar biasa. Jadi saya melatih cerdas untuk seluruh muslim di Indonesia. Jangan mudah dibodohi oleh tampilan luar atau casing. Karena apa? Karena keilmuan seseorang ini tidak bisa diukur dari luarnya. Kadang-kadang luarnya ini tidak meyakinkan, tetapi pada kenyataannya ilmunya luas. Kadang-kadang yang bersorban dan berjubah, yang berpenampilan serba seperti orang alim, nyatanya ilmunya tidak luas, dangkal sekali, atau bahkan tidak bisa mengkaji kitab-kitab klasik, kitab-kitab gundul, kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren. Ini sangat naif, itu menipu umat. Maka cari guru ya cari guru yang benar, jangan cari guru karena tampangnya yang meyakinkan, yang bersorban, yang berjubah saja, sementara keilmuannya nol atau minim. Cukup ya kajian kitab Tadkirunas halaman 223 sampai 224. Semoga penonton bisa memahami bahwa argumen yang termuat dalam kitab tersebut lemah. Karena apa? Karena tidak didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Buktinya cuma satu, saya ketemu pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali memberikan jawaban. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.